Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahro, NIM 1803016336. Di sini saya dari kelompok 14 selaku pemateri hari ini dengan makalah berjudul Supervisi Pendidikan. Di sini saya pemateri pertama akan menyampaikan beberapa poin tertentu. Yang pertama yaitu adalah pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi itu diambil dari perkataan bahasa Inggris yaitu supervision yang berarti pengawasan. Sedangkan supervisi pendidikan adalah berarti kepengawasan dalam bidang kependidikan. Berikut adalah beberapa pengertian dari supervisi pendidikan menurut beberapa tokoh. Menurut Good Carter dalam bukunya Dictionary of Education, supervisi adalah segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk memperkembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar dan penilaian pengajaran. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada personel pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik dan upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Menyampaikan gagasan, prosedur, dan bahan material untuk menilai dan mengembangkan kurikulum. B. Mengembangkan pedoman, petunjuk, cara, dan bahan petunjang lainnya untuk melaksanakan kurikulum. C. Merencanakan perbaikan metode-metode proses belajar mengajar secara formal melalui penataran, seminar, diskusi, dan kunjungan dinas. Yang D. Membina dan mengembangkan organisasi profesi seperti musyawarah guru bidang studi, kelompok kerja guru, kelompok kerja sekolah, dan lain-lain. E. Membina, membimbing, dan mengarahkan guru-guru kepada peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang F. Menilai kurikulum, sarana prasarana, prosedur berdasarkan tujuan pendidikan. Lanjut ke poin yang B ya, yaitu tujuan dari supervisi pendidikan. Di zaman sekarang, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui situasi dan mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai tujuan. Atau dengan kata lain, tujuan supervisi adalah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Jadi pengawasan itu bertujuan untuk mengadakan evaluasi, yaitu untuk pengukuran kemajuan sekolah. Adapun tujuan khusus dari supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru untuk menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan murid. Yang ketiga, memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan mempersiapkan murid menjadi generasi yang berkualitas. Yang keempat, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang kelima, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya. Yang ketujuh, membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar atau masyarakat. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu fungsi supervisi pendidikan. Di sini ada beberapa pendapat fungsi supervisi pendidikan. Menurut Ahmed Tembun, bahwa ada 4 fungsi utama dari supervisi pendidikan, yaitu 1. Fungsi penelitian, 2. Fungsi penilaian, 3. Fungsi perbaikan, dan yang keempat adalah fungsi peningkatan. Sedangkan menurut Dawson menyatakan bahwa fungsi kegiatan supervisi mencakup 3 kegiatan, yaitu 1 kegiatan administratif, 2 kegiatan pendidikan, dan yang ketiga yaitu kegiatan suportif.
Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah itu meliputi usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Dan yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar dan mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan skill kepada setiap anggota staf. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru tersebut. Kemudian lanjut ke poin yang keempat ya, yaitu prinsip dasar dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan secara khusus memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif, sistematis, penggunaan instrumen realistis, dan prinsip inovatif. Itu menurut Dawson. Kesemua prinsip-prinsip supervisi tersebut itu harus diketahui, dipahami dan diperhatikan dan dilaksanakan oleh para kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah dalam melaksanakan supervisi kepada guru di kelas. Penjelasan dari masing-masing prinsip-prinsip di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip demokratis. Artinya, para kepala sekolah itu harus bersikap dan berperilaku demokratis dalam melaksanakan supervisi terhadap semua guru di sekolah. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu prinsip kooperatif. Artinya, kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi harus menunjukkan perilaku kerjasama dengan guru di sekolah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru serta mutu proses pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip ini mengandung makna bahwa kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah harus selalu mampu melakukan berbagai kegiatan konstruktif melalui pemikiran dan usaha yang kreatif untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru-guru serta mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip sistematis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengawasan atau supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah harus dilaksanakan secara terencana, teratur, terprogram, dan berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru, serta mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Kemudian, prinsip yang kelima yaitu prinsip penggunaan instrumen. Prinsip ini mengandung makna bahwa untuk dapat memberikan bantuan profesional kepada guru melalui kegiatan supervisi, digunakan instrumen untuk memperoleh data tentang kesulitan yang dialami oleh para guru di sekolah. Kemudian, untuk prinsip yang keenam yaitu prinsip realistik. Prinsip ini mengandung makna bahwa kepala sekolah dalam melakukan supervisi harus memperhatikan situasi atau masalah nyata di sekolah yang dialami oleh para guru yang berkaitan dengan masalah proses belajar mengajar di kelas. Kemudian, prinsip yang ketujuh yaitu prinsip inovatif. Mengandung makna bahwa kepala sekolah dalam melakukan supervisi harus membawa perubahan baru dan metode baru dalam memberikan layanan dan pembinaan kepada para guru melalui kegiatan supervisi untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru serta mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan moderator dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Pipit Nurfianti dengan NIM 18030164041 akan melanjutkan pembahasan yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro tentang supervisi pendidikan. Adapun subbab yang akan saya bahas yaitu tentang sasaran supervisi pendidikan, model supervisi pendidikan, teknik supervisi pendidikan, dan tipe-tipe supervisi pendidikan. Untuk poin yang kelima yaitu sasaran supervisi pendidikan. Sasaran utama dalam supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan profesionalitas yang dilakukan ataupun didapatkan oleh guru.
Nah, beberapa sasaran supervisi pendidikan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah supervisi akademik. Supervisi akademik ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung ada pada kegiatan pembelajaran pada saat siswa sedang melakukan ataupun sedang mempelajari sesuatu hal ataupun materi. Kemudian supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas. Kemudian supervisi lembaga. Supervisi lembaga ini sifatnya untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut itu dapat tercapai secara maksimal. Contohnya itu adanya perpustakaan, adanya ruang UKS, adanya kantin, adanya koperasi mahasiswa, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk poin yang keenam ialah model dari supervisi pendidikan. Model supervisi pendidikan itu ada beberapa macam. Di sini saya akan menguraikan lebih lanjut. Yang pertama yaitu adalah model konvensional. Model konvensional ini supervisor itu memiliki kekuatan otoriter. Jadi supervisor itu apa-apa itu ditetapkan oleh supervisor sehingga bawahan ataupun guru staf lainnya itu mengikuti anjuran ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh supervisor dan mereka tidak diberikan kebebasan ataupun pilihan untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan variasi ataupun sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang kedua adalah model supervisi sains. Nah, model pendekatan sains ini memberikan panduan bagi guru dalam menentukan metode pengajaran serta metode untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan para guru. Tentunya supervisor itu memiliki keilmu ataupun tata cara dalam metode ilmiah. Contohnya itu adalah merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan juga membuat kesimpulan. Ketiga, model supervisi klinis. Model supervisi klinis ini adalah model supervisi yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui siklus rutin, sistematis, dan terencana dengan pengamatan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut. Sasaran konkretnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas penampilan mengajar yang nyata dalam rangka memperkecil tingkat kesenjangan antara teori mengajar yang ideal dengan pelaksanaan dalam lapangan. Kemudian keempat adalah model supervisi artistik. Model supervisi artistik ini adalah pendidikan dikatakan sebuah seni yang memiliki proses sangat kompleks dan juga sulit diprediksi. Sehingga model supervisi ini mengharuskan para supervisor itu menggunakan instrumen berupa sensitivitas, persepsi, dan pemahaman supervisor dalam mengoperasi semua aspek yang ada di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya ada model gabungan antara supervisi saintifik, klinis, dan artistik. Model ini umumnya digunakan untuk menjelaskan materi yang kompleks dan juga materi yang rumit, sehingga diperlukan beberapa model di dalamnya untuk mengkombinasikan dan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang selanjutnya ada model supervisi pengembangan. Model supervisi pengembangan ini merupakan model supervisi yang mengarahkan pada sejumlah tugas dan keterampilan yang meningkatkan dialog pembelajaran dan pertumbuhan serta pengembangan profesionalitas dari guru. Model ini memandang guru sebagai individu yang memiliki berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan profesionalitas yang berbeda-beda, sehingga supervisor itu memiliki kemampuan untuk dapat memahami masing-masing dari kriteria individu guru tersebut. Kemudian, model supervisi terdiferensiasi. Ciri dari model supervisi ini adalah guru diberikan pilihan untuk menggunakan jenis supervisi apa dan jenis layanan supervisi ataupun evaluasi yang bagaimana ketika digunakan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dengan begitu, guru dapat menentukan, mengontrol, dan juga melakukan perbaikan, juga mengendalikan dampak yang diinginkan. Kemudian ada model collaborative supervision, di mana supervisi ini mendorong para guru untuk membantu dan mendukung guru yang lainnya dalam memperbaiki praktek mengajar di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, teman sejawat juga dirasa perlu untuk memberikan pengajaran bagi temannya, karena teman sejawat ketika belajar dengan teman sejawat itu akan lebih memberikan rasa nyaman, dan juga teman sejawat itu bisa memberikan pemahaman serta bisa diajak untuk curhat oleh siswa yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang
teknik supervisi pendidikan. Teknik merupakan cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan orientasi pada meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini ada dikenal dengan dua teknik. Yang pertama yaitu teknik individual dan yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik individual ini adalah teknik yang pelaksanaan supervisi digunakan oleh supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran yang ada di sekolah. Teknik ini antara lain, yang pertama, mengadakan kunjungan ke kelas. Kunjungan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi. Kunjungan observasi dilakukan dengan mengamati seorang guru yang mendemonstrasikan cara-cara mengajar dalam kelas. Biasanya dilakukan di sekolah-sekolah lain. Yang ketiga, individual conference, di mana merupakan pertemuan empat mata yang dilakukan antara supervisor dengan seorang guru. Tujuannya itu adalah untuk memotivasi guru, meningkatkan pengembangan guru, merencanakan tahap observasi kelas yang selanjutnya, mengecek keluhan dari orang tua, dan menangkis permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini biasanya diterbitkan dalam buletin yang ada di setiap sekolahnya. Buletin dalam supervisi pendidikan diterbitkan secara berkala yang berisikan tentang informasi pelaksanaan kegiatan supervisi, artikel tentang pembelajaran, tips dan juga trik dalam pembelajaran, opini, informasi tentang program supervisi, dan materi lainnya yang dipandang perlu untuk disampaikan. Nah, penyebarannya sendiri dapat dilakukan dengan meletakkan di meja guru, menempelkan di papan pengumuman, atau bahkan mengirimkannya kepada masing-masing guru. Yang keenam, dengan cara membimbing guru-guru dengan cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dihadapi oleh siswa. Hal ini ditujukan untuk memupuk rasa kasih sayang yang tulus antara guru dan juga siswa. Dengan adanya interaksi yang demikian rupa, diperlukan adanya pengawasan dari supervisor agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Nah, bimbingan yang diberikan itu dapat sebagai berikut. Bersama-sama dengan guru, menyusun program catur bulan atau program semester, menyusun atau membuat program satuan pembelajaran, mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pembelajaran, mengorganisasi kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, studi tour, lomba, dan juga lain sebagainya. Kemudian, teknik yang bersifat kelompok itu juga ada beberapa macam. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan ini ditujukan antara supervisor dengan guru baru yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga didik yang baru untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas menjadi guru yang sesungguhnya. Kemudian ada rapat supervisi. Nah, dalam rapat perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, melakukan persiapan. Persiapan yang dimaksud itu seperti menyusun agendanya nanti apa saja, kemudian jamnya berapa, tempatnya di mana, dengan jumlah anggota rapat seberapa, dan juga lain sebagainya. Kedua, melaksanakan rapat dengan pembagian peran di antara para peserta rapat. Ketiga, mengakhiri rapat dengan membuat kesimpulan, keputusan, tugas yang harus dilaksanakan oleh guru atau rencana yang akan dilaksanakan, serta rencana rapat yang selanjutnya. Yang keempat, melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil rapat tadi. Kemudian yang ketiga ada in-service training. In-service training bertujuan melakukan pelatihan kepada guru yang telah bertugas atau yang telah menjalankan profesi sebagai guru. Nah, in-service training ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ada workshop. Workshop merupakan suatu program pendidikan yang singkat yang diorganisasi secara fleksibel dan diselenggarakan secara informal di mana para guru dan pihak terkait lainnya seperti praktisi, ahli, konsultan bekerja secara intensif guna membahas masalah-masalah tertentu yang ada di dalam pembelajaran. Kemudian organisasi profesional. Nah, organisasi profesional sendiri ini ditujukan untuk melakukan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh PGRI ataupun Forum Guru se-Indonesia. Guru dapat memperoleh manfaat untuk melakukan pengembangan diri, meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga pada akhirnya itu ditujukan untuk membantu meningkatkan pembelajaran yang dilakukan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu adalah tipe-tipe supervisi pendidikan. Jadi di sini kelompok kami mencantumkan ada 4 tipe dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah tipe laissez-faire. Tipe ini dicirikan dengan para pegawai dibiarkan begitu saja bekerja sekehendaknya tanpa diberikan petunjuk yang benar. Nah, di sini jadi guru-guru, staf ataupun petugas yang lainnya itu diberikan kebebasan untuk dapat melaksanakan tugas mereka tanpa diberikan petunjuk awal ataupun tanpa diberikan arahan-arahan terlebih dahulu. Jadi seenak hati mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah tipe coercive. Sifatnya ini memaksa kehendaknya. Apa yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi dan kemampuan pihak yang diawasi, itu harus tetap dilaksanakan. Jadi bersifat supervisor di sini itu bersifat otoriter. Kemudian yang ketiga, tipe training dan juga guidance. Cirinya dengan adanya bimbingan dan juga latihan. Jadi supervisor itu memberikan bimbingan terlebih dahulu, memberikan latihan terlebih dahulu kepada guru dan juga staf-staf lainnya agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Nah, untuk tipe yang terakhir yaitu tipe demokratis. Tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah milik bersama antara pemimpin dengan guru dan juga para staf yang ada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi antara guru, staf, kemudian supervisor ataupun pemimpin dalam suatu sekolah itu melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas apa-apa saja yang kiranya diperlukan dan juga dilakukan agar tujuan dari pendidikan yang ada dalam suatu lembaga tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.